Saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan datang dari emiten big cap perbankan pemirsa, kemudian juga beberapa bank digital hari ini kembali mengalami auto reject bawah. Dan bagaimana review perdagangan dan apa yang menjadi penyebabnya? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Setelah pada penutupan kemarin berakhir di zona merah atau ditutup melemah 71,20 poin ke level 6.655,65. Indeks harga saham gabungan kembali berada di zona negatif sejak pembukaan hingga penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Di mana IHSG menutup paruh pertama hari ini dengan melemah 1,47% ke level 6.557,31. Di akhir sesi pertama hari ini tercatat angka jual bersih investor asing sebesar 169,3 miliar rupiah di pasar reguler. Sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih investor asing sebesar 11,5 miliar rupiah. Pergerakan IHSG di zona merah ini sejalan dengan bursa Asia yang pada siang tadi seluruhnya mencatatkan terkoreksi. Seperti indeks Nikkei Tokyo yang terkoreksi 1,84%, Hang Seng Hong Kong yang turun 1,24%, serta Straits Times Singapura yang turun 1,15%. Pada perdagangan hari ini, pergerakan IHSG juga dibayangi oleh potensi berlanjutnya net sell investor asing jelang pengumuman hasil pertemuan The Fed pada Kamis dini hari mendatang waktu Indonesia Barat. Di mana The Fed diperkirakan mengumumkan time frame rencana pengetatan kebijakan moneter 2022. Atas rencana ini, kalangan ekonom memperkirakan kenaikan pertama The Fed Rate akan terjadi di Maret 2022 bersamaan dengan berakhirnya program pembelian obligasi. Di sisi lain, Samuel Sekuritas dalam risetnya hari ini menyatakan amblasnya harga nikel hingga hampir minus 7% di pasar global terjadi seiring dengan aksi profit taking yang dilakukan investor. Hal ini pun menjadi penekan pergerakan saham-saham komoditas di sesi pertama hari ini. Seperti saham emiten Aneka Tambang yang melemah 5,04%, Vale Indonesia yang melemah 3,01%, PT Timah melemah 1,39%, dan Platinum Nusantara melemah 2,13%. Selain itu, saham sejumlah bank dengan nilai kapitalisasi pasar besar atau big cap juga melemah di sesi pertama perdagangan hari ini dan menambah besar tekanan untuk IHSG. Sejumlah saham tersebut diantaranya Bank Jago yang melemah 6,6%, Bank Rakyat Indonesia yang melemah 2,18%, kemudian Bank Sentral Asia melemah 1,28%, dan Bank Negara Indonesia melemah 3,87%. Equity analis Indo Premier Sekuritas Mino kepada media mengatakan selain dipicu oleh aksi profit taking, pelemahan IHSG juga terdampak dari perkembangan penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron. Adapun dalam 5 hari terakhir, kasus harian positif tercatat di atas 2.000 kasus, dan pada Senin 24 Januari 2022, kasus positif tercatat sebanyak 2.927 kasus. Berbagai sumber, Haidek Channel.